mau foto, nggak apa- nggak apa-apa. Kalau misalnya mau difoto, bentar ya. Oke, saya sudah kelihatan belum ya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, ini saya kecilin dulu. Oke, jadi ini skripsinya punya kakak tingkat teman-teman. Dia angkatan 19. Alhamdulillah dia sudah wisuda yang kemarin. Jadi dia membuat ini apa? Sereal. Sereal. Serealnya ini dari beras coklat yang ditambah sorghum. Kesannya jadi kayak apa agak sulit ya, tapi sebetulnya yang dikerjakan cukup mudah. Kenapa? Karena kalau untuk sereal itu sebetulnya kan dia butuh apa karakteristik fisiknya yang diharapkan satu renyah. Kalau sereal kan harusnya kayak teman-teman makan Koko Crunch itu ya. Jadi dia renyah, tapi dia juga cepat menyerap air. Nah, untuk bisa dapet tekstur itu pakai mesinnya extruder. Yang mana di kampus kita punya mesin extruder ini. Eh, Sayangnya, extruder yang kita punya itu adalah extruder yang cukup sederhana, sehingga hanya bisa bahan-bahan yang dia biji-bijian atau serealia. Maka si Barisma ini dia menggunakan beras coklat dan sorghum karena teksturnya begitu. Nah, extruder yang kita punya itu kebetulan dia nggak bisa untuk tepung, jadi kayak liat gitu sehingga dia nggak bisa bentuk jadi ekstrudat. Hasil serealnya itu bentuknya sama seperti Cheetos. Mungkin teman-teman udah tahu ya, bentuknya Cheetos yang panjang-panjang gitu. Jadi dia serealnya bentuknya kayak gitu. Teksturnya juga renyah kayak gitu. Nah, yang saya mau tunjukkan ke teman-teman ini untuk judulnya ya. Jadi kalau di judul itu mencerminkan variabel yang akan diteliti ditambah variabel bebas dan variabel terikatnya. Jadi kenapa seperti yang saya sebutkan ke Mbak Nisrina tadi bahwa jangan gunakan kata uji di judul karena penggunaan kata uji itu mengubah jadi kata kerja karena sama seperti menguji pengujian gitu ya. Jadi di sini kita pakainya kata benda. Jadi bisa pakai kata kadar, kemudian mungkin karakteristik tertentu misalnya gitu. Kenapa kok perlu ditambahin kata kadar? Karena untuk menunjukkan itu variabel. Variabel itu artinya bervariasi nilainya. Kalau coba kalau cuma menyebutkan kata serat kasar, maka nilainya hanya satu. Tapi begitu sebut kadar serat kasar, maka nilainya akan bervariasi. Nah, itu adalah variabel. Untuk pendahuluan, jadi dia cukup bagusnya adalah antara satu paragraf dengan paragraf lainnya itu ada bridgingnya. Jadi ketika dia ganti topik itu dia nggak langsung main misalnya nih dari ngomongin apa ya obesitas tahu-tahu ngomongin beras itu kalau buat saya kayak ibu-ibu yang mau belok kanan nggak pakai rating. Jadi bacanya bisa ngos-ngosan. Jadi sebaiknya teman-teman ketika nulis latar belakang itu untuk menyebutkan topik di paragraf berikutnya, di paragraf sebelumnya, di kalimat-kalimat terakhirnya sudah menyinggung ke paragraf selanjutnya sehingga bisa mengalir untuk tulisannya. Kemudian di tujuan penelitian, di sini seperti teman-teman bisa lihat di layar, jadi selain ada tujuan umum kan ada tujuan khusus. Nantinya tujuan penelitian ini punya benang merah dengan kesimpulan atau simpulan. Jadi, misal di tujuan khusus seperti Mbak Risma ini, dia menetapkan ada tiga tujuan khusus. Maka kesimpulannya juga ada tiga. Persis tepat sama seperti di tujuan khususnya. Jadi kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan khusus. Jadi misal, kemudian saya juga sering menekankan
Kalau di tujuan khusus, tuliskan dulu univariatnya, baru bivariatnya. Jadi univariatnya itu menunjukkan mau menggambarkan apa sih kita gitu. Jadi mendeskripsikan dulu kadar seratnya, kadar airnya, karakteristik fisiknya gitu. Baru setelah univariat kita masuk ke bivariat atau mungkin kalau yang next levelnya ada multivariat. Nah, ini bisa ke menganalisis bla 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 gitu. Yang terakhir itu adalah untuk mendapatkan formulasi terbaik. Nah, itu jadi yang pertama kita mau deskripsiin kadarnya, kemudian nganalisis antara variabel terikat dan variabel bebasnya. Lalu karena dia ada beberapa formulasi, maka kita akan pilih yang paling bagusnya yang mana. Itu ya. Lalu supaya singkat, saya langsung loncat aja. Jadi nanti teman-teman kalau menuliskan juga di keaslian penelitian, usahakan sesudah di tabel yang menceritakan minimal 3. Lebih banyak daripada 3, apakah boleh, Bu? Boleh. Nanti di akhir tabel tersebut, satu paragraf saja, nggak usah banyak-banyak, itu menceritakan apa sih perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Jadi kayak simpulannya. Kemudian tinjauan pustaka itu yang dimasukkan ke tinjauan pustaka adalah hal-hal yang akan bantu nanti di pembahasan ketika nanti sudah ini sudah dibahas gitu ya di hasil dan pembahasan, maka nanti kita merujuk ke tinjauan pustaka kita. Kalau memang dia misalnya nih tentang beras coklat, tapi di pembahasan dia nggak akan nolong kita apapun yang nggak usah dimasukin. Kenapa? Karena nanti tinjauan pustakanya kayak tong kosong nyaring bunyinya gitu. Jadi banyak banget yang dituliskan, tapi di pembahasan nggak akan nolong apa-apa gitu. Jadi usahakan di bab 2 di tinjauan pustaka itu adalah hal-hal yang nanti di pembahasan akan bantu. Terus foto-foto yang digunakan usahakan dituliskan sumbernya. Nah, kalau mau aman supaya nggak kena copyright, pakai dokumentasi pribadi. Itu lebih lebih kami apresiasi. Kemudian untuk penulisan tabel, nah, seperti teman-teman lihat di sini, penulisan tabel tidak ada garis vertikal. Jadi tabelnya terbuka, yang digunakan adalah horizontal, spasinya 1, font size-nya 11. Kalau untuk di dalam tabel. Di luar tabel pakainya font size-nya adalah 10. Kemudian karena ini di tangan, maka kerangka teorinya kita hapuskan. Kita langsung main tembak ke kerangka konsep aja. Jadi variabel bebasnya di sebelah kiri, terikatnya di sebelah kanan, yang mana sebelah kiri ini adalah formulasinya apa, sebelah kanan adalah variabel-variabel terikatnya. Nah, untuk di bab 3, di metode penelitian, seperti yang sudah-sudah, nanti perlu diceritakan sebenarnya ini penelitian apa sih gitu ya. Kalau ini kan eksperimental. Kenapa? Karena semua dicoba apa ya, untuk percobaan gitu ya, dan di laboratorium. Kemudian menggunakannya rancangan acak lengkap. Artinya apa rancangan acak lengkap itu adalah semua hasil formulasi one on one dia punya peluang yang sama untuk diuji. Karena dia sampelnya tadi ada 24 sampel, maka diujinya masing-masing. Maka itu disebutnya dan urutannya pun bisa acak gitu. Itu sebabnya disebutnya rancangan acak lengkap. Nanti teman-teman perlu banget untuk menetapkan formulasinya. Kebetulan yang saya tunjukkan ini formulasinya ada 6 formulasi. Nanti formulasi ini akan berpengaruh ke banyaknya ulangan. Nah, ulangannya itu menggunakan rumus Federer kalau di sini. Dan kami memang lazimnya pakai rumus Federer. Nah, kalau eh, rumus yang lain apakah ada, Bu? Ada. Boleh, kalau punya rujukan, yang penting ada referensinya, menggunakan referensi yang terbaru, mau rumus apapun bisa. Nah, tapi yang sering kita gunakan di Unimus, kami biasanya pakai Federer ini, yang mana jumlahnya rata-rata sekitar 23 sampai 26 sampel, bergantung dari formulasinya.
Setelah itu nanti ditulis ininya apa? Rancangan ulangannya. Seperti yang teman-teman lihat di sini ya di layar, itu ada dia sih P-nya itu perlakuannya, N-nya ulangannya, K-nya ini kontrol. Biasanya kontrol itu yang tidak ada penambahan apapun. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya. Dia yang kontrol itu yang beras coklat semua, pure, baru sorghum. Saya sih kemarin sempat ada yang kirim ke saya, dia mau bikin apa ya, getuk atau apa, yang mana yang satu pure singkong. Yang berikutnya semuanya porang. Yang menurut saya sih kan itu emang dua hal yang berbeda ya. Kalau dua hal yang berbeda, ngapain dibandingin? Kan sudah jelas berbeda gitu. Beda kalau misalnya yang satu dia porang, pure, lalu ditambahin A, B, C, D dosis bahan tertentu. Karena misalnya aja nih, dia kontrolnya misalnya beras putih. Sedangkan yang lainnya perlakuannya beras coklat. Terus dia bandingin, ya sudah tentu beda. Karena memang itu dua hal yang berbeda. Ngapain dibandingin gitu. Kalau saya sih pikirannya gitu. Cuman ya monggo karena saya bukan pembimbing pertama, jadi ya nanti bisa didiskusikan dengan pembimbing pertamanya. Kemudian jangan lupa untuk tempat dan waktu penelitian. Saya sarankan teman-teman. Nah, untuk pangan itu sebetulnya kan nggak ribet ya. Yang ribet adalah duitnya. Diakui atau tidak, untuk penelitian pangan itu dia bisa dibilang gak murah gitu. Mungkin akan beda kayak misalnya di masyarakat. Kalau di masyarakat mungkin tenaganya yang akan habis karena dia harus sebar kuesioner, dia harus wawancara orang satu persatu gitu ya. Kalau di pangan enggak. Cuma dan kita bisa kontrol banyak hal di laboratorium. Cuman memang biayanya lumayan. Nah, saran saya kalau bisa dilakukan di Unimus, kerjakan aja di Unimus. Kenapa? Karena biasanya satu, kalau di Unimus teman-teman mengerjakan sendiri, tapi didampingi laborannya. Sehingga nanti pada saat seminar, siapapun pengujinya, dia akan tanya metode. Misalnya, seperti yang Mbak Risma ini, dia kan diuji apa nih ya? Dia nguji kadar serat. Itu nanti sama penguji ditanya, gimana kamu caranya nguji kadar serat, prosedurnya. Ketika itu dikerjakan sendiri, insya Allah dia akan jawab dengan mudah. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir, Bu, saya nggak bisa, Bu, nguji protein. Jangan khawatir, karena didampingi oleh laboran. Jadi, teman-teman nilai plusnya ya ada eksperimen sendiri, ataupun ada experience sendiri, ada pengalaman tersendiri bisa mengerjakan hal itu, gitu. Kemudian, selain tadi ada bagan untuk ulangannya, ini perlu di tambahkan di prosedur penelitian adalah diagram alirnya. Diagram alir produk itu dia singkat, tidak sama seperti ketika kita menuliskan saat kuliner, nggak sama sih. Jadi lebih ringkas, tapi bisa menunjukkan kepada pembaca apa sih tahapan-tahapan yang dilakukan untuk bisa jadi produk itu. Seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Itu ya. Nah, kemudian selain itu, nah ini di mungkin definisi operasional teman-teman nanti. Jadi kalau definisi operasional itu ada variabelnya, kemudian definisi operasionalnya, kemudian hasil ukurnya dan skala ukurnya. Nah, kalau untuk skala ukur ini sebenarnya skala data. Nanti teman-teman statistik sudah ya, sudah diajarkan ya. Di statistik sudah diajarkan tentang skala data kah? Atau belum ada mata kuliah statistik? Halo? Suara saya kedengeran nggak ya? Halo? Terdengar Ibu. Ibu. Apakah kedengeran ya? Udah diajarin statistik, Mbak? Di semester berapa ya? Statistik semester berapa, Mbak? 5, 6. 5 udah. Oh, berarti udah ya. Semester 5 udah ya. Oke, berarti skala data teman-teman harapannya sudah tahu ya.
Jadi kalau misalnya dia kategorikal, dia masuk skala data apa? Kalau yang numerik, maka dia masuk skala data apa? Itu semoga teman-teman masih ingat. Kalau tidak ingat, bisa dibaca kembali. Kenapa? Nanti kaitannya sama uji yang digunakan untuk ngolah datanya. Nah, kalau seperti yang teman-teman lihat di sini, di definisi operasional, di rasionya, di skala datanya, dia menggunakan rasio karena nanti hasilnya adalah numerik gitu. Jadi nanti kaitannya sama di analisisnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, nanti teman-teman bisa diperbaiki yang kemarin mungkin masih bingung-bingung. Jadi rata-rata kalau memang skala datanya itu rasio, maka harus diuji normalitasnya, distribusi datanya normal apa enggak. Nah, kemudian habis diuji normalitas, uji normalitas tuh nanti ada dua, ada Shapiro-Wilk, ada Kolmogorov-Smirnov. Nah, karena biasanya rata-rata jumlah sampel kurang dari 50, maka menggunakannya Shapiro-Wilk. Nanti kalau distribusi datanya normal, baru dilanjut uji bivariat. Pakainya apa? Pakai one way ANOVA. Nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Beda dengan uji normalitas. Kalau uji normalitas nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Nanti kalau memang dia sudah signifikan, berarti ada pengaruh, maka dilihat apakah ada beda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Maka dilakukanlah uji lanjut, biasanya antara LSD ataupun Duncan. Kalau di sini dia menggunakannya Duncan. Gitu ya. Ini seperti ini. Ini contoh hasilnya. Nanti penulisannya seperti ini. Jadi kalau rasio dia ada nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata standar deviasi. Gitu. Ini yang seperti saya bilang tadi di kesimpulan, dia berkaitan dengan tujuan penelitian. Tadi di tujuan khususnya kan ada tiga, maka kesimpulannya juga ada tiga. Gitu. Oke, saya stop share. Oke, baik. Dari yang saya jelaskan singkat tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Atau sudah ada gambaran sedikit? Nah, teman-teman boleh baca-baca yang ada di kampus yang sudah dikumpulkan punya kakak tingkat sehingga mulai tertata rapi gitu proposalnya. Semoga nggak ngantuk ya. Ngantuk. Ngantuk. Kok ngantuk dulu saya. Oke, karena nggak ada yang bertanya, saya anggap semua ngerti yang saya maksudkan. Sepintas sedikit saya contekkan atau sontekkan skripsinya kakak tingkat. Semoga ada gambaran dari teman-teman semua. Nanti seperti yang sudah saya sampaikan, diskusi dengan dosen pembimbingnya, untuk judul sudah fix, kerjakan bab 1, 2, 3 sehingga nanti proposalnya bisa tersusun dengan baik. Gitu. Karena tidak ada yang bertanya, mungkin saya bisa tutup kuliahnya Kak hari ini. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya, oke baik. Baik, tadi dengan dua orang terakhir yang presentasi, artinya sudah selesai juga untuk kita kuliah metode riset lanjut. Saya harap teman-teman tetap semangat meskipun padat sekali ya, mulai tidak hanya di semester 5, tapi 5, 6, 7 itu padat-padatnya kuliah di KISI, agak slow nanti di semester 8. Harapannya teman-teman bisa menyelesaikan dengan baik semuanya dan bisa menikmati prosesnya. Nanti untuk ujian ujian akhir semester metode riset lanjut ini bentuknya adalah seminar proposal. Untuk jadwalnya nanti akan disusunkan oleh Mas Hasan dan akan diinformasikan lebih lanjut. Jadi sambil menunggu dan pastinya sih sesudah UAS. Jadi teman-teman bisa konsentrasi UAS dulu. Saya sih usulnya sih ya ada jeda waktu antara UAS dengan mulai semprotnya. Jadi paling nggak ya 2 minggu lah ya. Jadi biar bisa poles-poles dari yang sudah susun. Jadi siap-siap.
Semoga lancar semuanya, dapat hasil yang terbaik juga, dan semoga bisa cepat lulus juga teman-teman yang angkatan 2. Mbak, ini dua berapa? 20. Mbak tuh angkatan berapa? 20. Oh, 20. Berarti angkatan 21 ya ini ya? Ya, Semoga Bu. angkatan 21 bisa cepat lulus gitu ya. Oke, dari saya itu, saya mohon maaf dengan segala keterbatasan saya, karena harus bagi waktu yang ada di Karyadi dan teman-teman yang ada di Unimus, meskipun online, semoga bisa bantu teman-teman. Itu. Saya mohon maaf ya kalau banyak salah-salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, saya izin live ya. Ibu.